Saya di sini dari kampus Winsuska Riau ingin melakukan wawancara kepada petani hortikultura yang dimana ini untuk memenuhi tugas hortikultura Pak, itu tugas wawancara kepada petaninya. Saya sendiri nama saya Pak Freddy Kasigracia Fardede Pak. Untuk kita identitas Bapak boleh kenalan dulu Pak? Boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Dedi Wahyudan. Oh. Dedi Wahyudan. Berarti kalau yang Bapak tanam ini berarti terung ya Pak? Terung ya. Nah, untuk lokasi kita ini di mana ya Pak? Lokasi ini di Kubang Jaya. Kubang Jaya. Sudah berapa lama Bapak bertani terungnya? Dari udah lama lah, udah 2010-an ya. Sekitar 19 tahun ya. Ya. Apa tanda-tanda utama produk hortikultura terung ini Pak yang sudah terlalu matang atau mulai menua gitu Pak, tanda-tandanya? Tandanya dia ya kalau apa jelas yang besar kan, Ya besar ya. Itu ungunya dia itu warna ungu itu ya ungu mau Sudah pekat gitu ya Pak? pekat kalinya. Besar. Bagaimana Bapak mengetahui bahwasannya dari buah ini atau sayuran ini kehilangan terlalu banyak air gitu Pak, atau respirasi gitu? Ya, dari apa ya? Jelas ini dia daunnya kaku dia. Melayu gitu ya? Melayu kaku ya. Mengapa produk hortikultura ini Pak bernapas setelah dipanen, dan apa akibatnya jika mereka bernapas terlalu cepat gitu Pak? Misalnya kayak hortikultura ini kita panen nih Pak, kan itu dia masih mengalami respirasi tuh sampai dia mengalami pembusukan nanti. Itu menurut Bapak bagaimana itu Pak bila terlalu cepat respirasi dari begitu kita panen tanamannya? Kalau dipanen habis itu dia cepat mati. Bukan Pak, dipanen itu mengalami respirasi kayak misalnya penguapan gitu Pak, suhunya meningkat sehingga kan tanaman itu nggak segar lagi gitu Pak, gitu. Buahnya itu tetap kita kasih teknik pupuk, kan habis dipanen kita kan langsung dipupuk besok harinya kita semprot ya Pak. Penyemprotan sama pemupukan itu setiap habis panen lah, sehabis panen langsung aja. Selain air Pak, nutrisi apa saja yang paling sering diberikan pada buah dan sayuran itu setelah dipanen Pak? Misalnya kan kita panen nih Pak, itu kan biasanya kan dicuci dulu itu Pak Ya. Nah, dicuci menggunakan air. Itu apalagi yang diberikan gitu Pak sebelum dipasarkan gitu atau diberikan ke tokenya gitu Pak? Ya kalau mau di apa kan jelas apa aja panen habis itu dilap aja gitu pakai kain bisa. Dilap pakai kain aja Pak? Pakai kain bisa juga. Kalau musim hujan gini ya nggak perlu. Bagaimana cara paling mudah untuk mencegah buah dan sayur ini Pak memar atau rusak saat ditangani gitu Pak? Kan biasanya kalau kita panen ini Pak ada yang luka gitu. Bagaimana nanganinya gitu Bapak? Gitu. Kalau luka, apakah dilakukan penyortiran gitu Pak? Misalnya yang dipisahkan gitu, yang bagus dulu gitu. Benar. Ya tetap kayak itu. Pasti ada yang jelek, pasti ada yang bagus. Disortir gitu ya Pak? Disortir. Apa yang Bapak cara yang Bapak lakukan untuk mencegah jamur atau bakteri tumbuh dalam buah ini Pak? Sudah panen besok harinya pagi kita. Maksudnya ya gini Pak, ke buahnya gitu Pak. Kan ini panen, apakah panen ini langsung ke toke atau gimana gitu Pak? Ya langsung ke toke, ke agen. Berarti nggak sempat diinikan dulu ya Pak? Nggak sempat kayak misalnya Bapak cek dulu gitu bahwasanya buah ini ada kayak jamurnya gitu? Enggak. Dia kan udah dilakukan penyortiran. Iya, setelah sortir itu berarti yang rusak itu kita singkirkan. Jadi kalau banyak yang rusak berarti penyemprotan itu kan kurang itu, perawatan kita kurang. Tapi kalau cuma sedikit berarti kan perawatan kita udah pas. Ada nggak Bapak lakukan penyimpanan gini seperti di kulkas gitu Pak? Ada nggak Bapak lakukan sebelum dipasarkan gitu Pak di dalam kulkas? Nggak ada gitu ya Pak? Berarti kita begitu setelah panen kita langsung toke gitu ya Pak? Toke aja. Oh iya. Kan ini ada pengemasan nih Pak. Kalau pengemasan ini menurut Bapak apa pentingnya pengemasan produk hortikultura ini? Ya kalau
Pengemasan itu kan masa dimasukkan di tempatnya gitu kan. Dikemas gitu Pak, misalnya kayak kalau misalnya untuk di supermarket kan dikemas pakai plastik gitu Pak, bagus gitu. Iya, bagus. Kalau orang Bapak gimana gitu Pak? Apakah langsung Ya di karung aja, di karung aja? masukkan karung aja. Tapi kan Oh, yang bagusnya juga ya, iya. karung itu harus bersih juga. Iya, iya. Untuk ini Pak, untuk transportasi dan distribusinya itu Pak, tahap terakhir pada pasca panen ini Pak, misalnya kan setelah panen ini, transportasi yang untuk mengantarkannya itu apa gitu Pak? Nah, ya, orang itu mobil lah, bawa. Oh. Agennya bawa mobil. Itu apakah kita pastikan dulu Pak, bahwasannya sayuran kita itu sudah layak gitu untuk dijual ke masyarakat? Masyarakat. Ya. Ya, Apakah kami dilakukan? ya layak lah, kan Oh. udah ada penyoteran. Yang Setelah, bagus, yang nggak bagus kan udah ada penyoteran. berapa lama kira-kira Pak jarak waktu antar panen hingga produk dapat dijual ke konsumen itu Pak? Misalnya setelah panen ini Pak, Ya, itu kan ke toke tuh. Berapa lama kira-kira waktunya itu Pak nyampai ke masyarakat? Kan itu dipasarkan lagi tuh Pak sama toke. iya kalau yang itu paling 24 jam dah ke konsumen. Iya, udah sampai ke Oh, konsumen. ya, Dalam hitung 24 jam ya Pak. iya. Bukan. Ada nggak Bapak rasa kerugian gitu Pak dalam melakukan pasca panen ini Pak? Misalnya kerugian dari segi misalnya kayak lecet gitu Pak. Misalnya kan itu otomatis harga turun tuh Pak ke ke agennya. Itu ada nggak Bapak rasa Ya, ada kerugian? sih. Ya, ada. Itu bisa sampai besar atau gimana tuh kerugiannya? Kerugiannya nggak besar kali sih, tapi ada. Cuman harga itu turun gitu ya Pak? Agak gitu. Oke Pak, baik. Untuk pertanyaan pertama itu nama Bapak dulu Pak. Nama saya Dasril Effendi. Dasril Effendi. Ya. Oke. Nah, kalau apa Pak? Untuk lokasinya di mana Pak? Jalan Kebun, Jalan Kebun. depan perumahan Jati Mandiri. Nih, pertanyaan berikutnya itu Pak. Tadi yang kita bahas itu macam mana cara kita tuh tahu kalau tanaman ini tuh udah masuk masa panen atau sudah mulai menua Pak? Ya dalam kadar bentuk dan kadar getah gitu. Nah, kalau dia udah bisa dipanen, di warna udah nampak, atau kita nggak tahu dengan membaca warna, ya getahnya kalau yang udah tua dia nggak punya getah dia kalau kates ya. Kalau yang muda getahnya ini putih kayak susu. Ini contohnya getahnya keluar putih. Yeah. Ini tandanya masih muda belum bisa dipanen. Tuh. Tuh contohnya. Ini udah bisa dipanen nih. Yang kayak gini ini udah bisa dipanen. Kalau tengkulak udah diambil nih. Nah, kalau pemakan dia masih keras tapi udah merah isinya. Tahu yang udah bayang kuning tuh. Iya. Nah, ini California itulah kelebihannya, dia keras. Terus Pak, kalau ini gimana cara tahunya nih kalau misalkan tanaman pepaya ini lagi kekurangan air itu gimana Pak? Ya satu dengan daun udah mulai tegang kaku, ya kan, tandanya dia udah membutuhkan air, kurang gizi dia, kurang protein dia kan. Daun itu udah banyak kuning. Nah, contoh ini yang segar, ya kan, nampak kadar daunnya nih, ya kan. Nah, coba yang kurang kuning gitu. Nah, jadi itu dia bisa tampak dengan gerakan daun, pucuk, gagang ini kilat dia. Kalau dia bagus, dia air cukup, makanan cukup. Kalau ini Pak, kan kalau pepaya ini kan dia tanaman horti ini kan Pak, airnya kan banyak ini Pak. Kalau misalkan dia dari panen nih, terus kayak terlalu cepat air itu hilang tuh gimana Pak jadinya Pak tanamannya? Maksudnya apa tuh bilang lagi? Kayak tanaman pepaya ini kan kandungan airnya banyak nih. Kandung air di buah atau di buah? Di batang? Di buah ya. Di buah. Enggak terlalu banyak. Ya dia semangsa ya makanan kayak pencernakan. Ya itulah dia nggak dipaksa masak. Ada orang yang dicelupin muda dipaksa, itu berbeda. Kalau ini kan masak di batang. Masak di batang ini ya inilah makanan yang sehatnya. Bukan dipaksa, bukan diobat. Ada orang diobat, muda jadi warna merah dia, isinya nggak enak. Nah, tuh di karbit namanya, itu nggak boleh. Kalau masakan standar kayak gini diambil. Kadar ini sedang kok. Terus Pak ini Pak,
eh, kalau waktu Bapak panen nih kan Pak, kan terkadang tanaman-tanaman buah ini kan agak kayak jatuh, dia nanti bakalan ada luka atau memar gitu kan Pak. Ya. Itu gimana cara Bapak untuk nanganinya Pak kalau misalkan udah terjadi kayak gitu? Ya kalau saya kalau baik masih bisa dimakan ya diambil, dicuci, dipoles lagi kan. Kalau ini dibuang, kasih jadi pupuk di batangnya juga bisa. Kalau mencegahnya Pak? Mencegahnya itu kan terlambat jual, terlambat angkat, terlambat panen. Oh iya Pak. Iya, mencegahnya itu aja. Cari lawannya, jual cepat. Itu kan karena kita lambat panen aja, kita karena ada kerjaan kesibukan yang lain, kayak dia masak kayak ini aja belum masak udah diminta orang, berarti kan siap tempur dia. Kan gitu. Jadi barang tuh nggak laku, itu aja kuncinya. Sampai hancur. Padahal Pak, berarti Bapak selama ini kan kalau panen pasti ada yang beli nih ya Pak? Iya, Ah, saya nggak cukup-cukupnya kalau sekarang ya, karena soalnya banyak musim panas dia butuh dia orang. Soalnya kan beberapa pertanyaan ini lebih ke bagaimana kalau cara menangani waktu kita masa simpannya. Tapi Bapak tidak melewati masa simpan berarti kan Pak? Enggak, saya ibaratnya itu cukup untuk yang ada di dekat-dekat warga dekat saya. Termasuk guru-guru dosen-dosen Win di sini. Malam barangnya nggak ada. Terang aja. Dosen Win yang sering sini. Barangnya nggak cukup. Ya kalau barang itu banyak ya kayak biasalah. Busuk dia kan, itu kan salah kita itu. Kenapa nggak kita jual ke pasar? Jadi saya. Apa lagi? Kalau saya bisa tahu saya penanaman, cara pengembangan itu biasa ya. Terus Pak ini, kalau menurut Bapak nih Pak ya, keuntungan kita kalau misalkan udah siap panen itu kita kemas baik-baik itu apa Pak? Ya keuntungan itu penjualan kita akan tinggi. Iya. Nah, contoh kita asal aja kayak gini nih, ya kan kita petik dia, kita bersihin, kita lap, kita bungkus sama koran, dia masuk ke swalayan, ke supermarket. Kalau enggak ya masuklah ke pasar sayur. Kalau barang itu enggak kita rapiin, masuklah ke pasar sayur, pasar pagi. Kalau kayak gini nih, barang kita mencukupi ke swalayan masuknya. Nah, bungkus sama koran, paket baik-baik. Coba. Ini orang punya. Ini Pak, kalau untuk transportasinya gimana? Kalau misalkan ada yang pesan nih dengan Bapak, itu Bapak ngantarnya pakai apa? Saya nggak datang sendiri. Kemarin dari Duri langganan saya. Datang sendiri dia. Oh datang, oh berarti mereka jemput sendiri. Ya kalau bagi saya, yang saya ada jemput sendiri kebun. Tuh contohnya tuh. Orang nggak ada. Kalau ini Pak, berarti tadi kalau misalkan pertanyaan berapa lama jarak waktu panen sampai ke konsumen itu berarti nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini Pak, keuntungan atau manfaat yang dirasakan Bapak selama menangani pasca panen itu apa Pak? Iya, barang ganti duit lah. Kayak Tanyanya nggak. manfaatnya ya. Bu. Aduh, Bu. Tadi malam biar Bu jam 9 malam. Cari Bu, aku cari cik kan dah. Aku di bungkiran petang bah. Nah, selain ambil aku dapat. Oh kecilnya tadi malam Bu jam 9. Dekunya masak. Emang ya tadi malam jam 9. Berarti keuntungan itu kayak ya mungkin orang nengok oh cara Bapak nangani kartisnya bagus makanya orang tertarik lagi ke Bapak itu kan. Kamu kadang dagang aja. Iya. Ramai kan. Itu contohnya. Tuh kalau nih Dion tuh orang dari itu Dion tuh. Ah. Ya kan? Ya kan? Bisa dibuktikan. Iya. Kalau ini Pak, pernah nggak Bapak mengalami kerugian waktu lagi di pasca panen atau waktu Bapak ada panen nih, Bapak tunggu orangnya datang, ternyata ada kesalahan sampai rugi? Berkemungkinan ada. Oh. Itu ya nggak bisa kita pastikan. Itu langkah manusia. Tapi kalau pernah atau enggak ya? Pernah ada. Pernah ada. Ada orang janji mungkir dia udah datang, pengen datang hari ini. Saya pending enggak. Ya kan yang beli kayak gini, saya pending kan ambil Bu karena ada pegang orang kayak gini nih. Iya. Enggak datang dah. Itu saya rugi, enggak kejual, penting saya makan. Itu aja. Apa pusingnya atau saya buang. Kalau
Apa aja Pak kalau misalkan nih perubahan-perubahan dari Bapak panen sampai ke tangan konsumen tuh apakah apa aja yang berubah dari tanaman pepaya tuh Pak? Ya kalau berubahnya mungkin buahnya 2, saya petik 1 tinggal 1. Itu aja perubahannya, kurang buahnya lagi. Mungkin Pak maksudnya tuh Nah, apa? kondisi buahnya Terus apakah? buahnya ya biasa aja. Oh berarti dia bukan tipe buah yang kalau sayur kan setelah kita panen tuh biasa kayak 5 jam atau 6 jam tuh udah mulai layu gitu Pak. langsung dimakan. Gitu. Ya kalau ini kan kates. Heeh. Kata ininya buah-buahnya ini, lihat aja baca. Kalau ini kan semakin hari semakin masak dia, bukan layu dia, semakin merah dia. Oh. Kayak gitu, semakin bagus dia. Diambil tua, diambil kayak gini. Tunggu besok masak dia, besoknya lagi lebih masak lagi dia, itu aja. Oh sama kayak pisang berarti Pak.